Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak sehat dan baik-baik saja. Oke anak-anak, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas materi tentang mengkritik sesuatu hal yang disertai dengan alasan. Ya, baik anak-anak, kita akan memulai materi kita pagi hari ini dengan membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kritik. Anak-anak mungkin pernah dengar atau pernah mengkritik orang, ya. Apa itu kritik? Kritik adalah reaksi, tanggapan atau komentar orang lain terhadap sesuatu. Kritikan itu cenderung menolak atau mengoreksi yang bersifat negatif. Jadi begini anak-anak. Anak-anak kan sering mengkritik misalnya temannya, orang tuanya, adiknya. Nah, itu termasuk semacam kritik. Dan biasanya kritik itu bersifat negatif. Nah, kritik itu ya akan sangat lebih baik jika dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik, halus dan santun sehingga dapat diterima oleh orang yang dikritik. Artinya begini, jika kita mengkritik orang, kita menggunakan bahasa yang santun. Artinya begini, orang yang akan dikritik tidak akan tersinggung atau tidak akan marah dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya begini, ada teman kita yang memakai baju yang warna mencolok. Bagaimana kita mengkritiknya? Kita mengkritiknya misalnya, wah bajumu sangat terang warnanya. Jangan kamu mengkritik, wah norak baju kamu. Nah, itu artinya dapat menyinggung perasaan orang yang dikritik. Yang kedua, kritikan disampaikan dengan cara yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan. Ya, sama dengan yang tadi, penyampaiannya juga baik. Jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah mengkritik. Yang ketiga, kritik hendaknya bersifat membangun untuk perbaikan di kemudian hari. Jadi kalau kita mengkritik orang, kita sarankan juga bagaimana sebaiknya. Misalnya, teman kamu menulis di buku tulisnya langsung di halaman pertengahan. Jadi cara kita mengkritiknya bagaimana? Bagaimana kalau misalnya kamu menulisnya dari awal, karena nanti tulisanmu akan berurutan. Jangan dibilang bodoh kamu. Nah, jangan dibilang begitu anak-anak ya. Nah, kritikan dapat diartikan pula sebagai bentuk ungkapan hati seseorang terhadap sesuatu. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang janggal, mungkin mulut kita sering tidak tahan untuk mengungkapkan kritikan atau memberikan komentar. Nah, selama komentar atau kritikan yang kita berikan itu santun dan tidak menyinggung perasaan, itu sah-sah saja. Dan gaya bahasa serta pengucapannya serta ekspresi wajah kita menunjukkan sesuatu yang bersahabat. Jangan dengan cara yang kurang senang. Nah, kritikan itu juga bermanfaat anak-anak ya. Jadi kritikan itu berguna bagi orang yang dikritik. Apa saja gunanya? Mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita bagi orang yang dikritik tadi. Nah, oh jadi saya seharusnya begini. Nah, yang kedua, lebih maju. Jadi dengan kritikan seseorang akan lebih maju. Jadi kalau sudah dikritik tapi tidak berubah, itu namanya tidak mendengar. Harusnya setelah mendapat kritikan, seseorang itu menuruti selama kritikan itu membangun dan memberikan motivasi untuk maju. Nah, di sini ada contoh kritik kegiatannya. Andre dan teman-temannya bermain drama di depan kelas. Hasil latihannya beberapa minggu yang lalu. Jadi bagaimana cara mengkritikannya?
Permainan drama Andre dan teman-temannya kurang begitu baik karena masing-masing pemain kurang mampu menjiwai karakter tokoh yang diperankan. Permainan drama ini akan berhasil jika lebih banyak berlatih dan memperdalam penjiwaan. Jadi itu adalah contoh kita mengkritik secara sopan dan santun ya. Jadi bilangnya pemain kurang mampu menjiwai karakter tokoh yang diperankan. Jangan pemain tidak mampu atau pemain sangat jelek dalam memerankan tokoh yang dimainkan. Itu kan akan menyinggung perasaan orang yang dikritik. Nah, baik anak-anak, paham ya tentang kritik. Nah, kritik itu Bapak ulangi lagi, reaksi atau tanggapan atau komentar terhadap sesuatu yang sifatnya membangun dan dilakukan secara sopan dan tidak dengan menjatuhkan orang yang dikritik. Nah, paham anak-anak ya? Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga anak paham dan bisa dibaca-baca slide itu. Semoga anak-anak selalu semangat dan selalu sehat dalam mengikuti pembelajaran walau kita belum pembelajaran tatap muka. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.